Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cika Ninita dan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang biografi Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang tanggal 5 Maret tahun 1909. Ayahnya bernama Muhammad Rasad dan ibunya bernama Putih Siti Robiah. Kedua orang tuanya berasal dari keluarga yang terpandang dan ayahnya pada saat itu menjabat sebagai penasihat Kesultanan Delhi dan juga kepala jaksa atau Landrad. Syahrir memulai pendidikannya di ELS atau Europese Lagrange School. Kemudian, beliau melanjutkan sekolah menengah pertamanya di Mulo atau Mir Ulgebreit Lagre Onderwijs yang berlokasi di Medan. Setamatnya dari Mulo, beliau melanjutkan sekolah menengah akhirnya di AMS atau Algemene Middelbare School yang berlokasi di Bandung. Pada masa SMA, beliau mendirikan sebuah sekolah rakyat bernama Cahaya Volksuniversiteit atau dalam bahasa Indonesia berarti Cahaya Universitas Bangsa yang ditujukan untuk rakyat kurang mampu masih menjadi siswa SMA atau lebih tepatnya tanggal 20 Februari tahun 1927 beliau menjadi penggagas berdirinya Young Indonesia atau Himpunan Pemuda Indonesia. Beliau melanjutkan kuliahnya di Amsterdam, Belanda. Di Belanda juga, beliau bertemu dengan Muhammad Hatta, kemudian bergabung ke Perhimpunan Indonesia yang saat itu diketuai oleh Muhammad Hatta. Bersama Muhammad Hatta juga, Sultan selalu menyerukan semangat pergerakan perjuangan melalui tulisan-tulisan yang ia tuangkan di majalah Daulah Rakyat. Melihat penurunan semangat pergerakan kemerdekaan, Sultan Syahrir memutuskan untuk kembali ke Indonesia pada tahun 1931 dan memberhentikan kuliahnya di Belanda. Sekembalinya ke Indonesia, tepatnya tahun 1932, beliau memimpin Partai PNI baru bersama dengan Muhammad Hatta. Partai PNI menjadi lebih radikal setelah dipimpin oleh Sultan Syahrir. Oleh karena itu, pemerintah Belanda memperketat pengawasannya terhadap Partai PNI. Hingga pada tahun 1934, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa pemuda lainnya dibuang ke Bovendigul oleh Belanda. Pada tahun 1942, Syahrir memimpin pergerakan bawah tanah anti-fasis Jepang. Pada tahun itu juga, beliau banyak berselisih dengan Soekarno karena perbedaan pendapat mereka mengenai Jepang. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pasca kemerdekaan itu juga, Syahrir ditunjuk sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia. Beliau juga menjabat sebagai Menteri Luar dan Dalam Negeri. Syahrir juga dinobatkan sebagai Perdana Menteri termuda sedunia saat itu. Kala itu umurnya 36 tahun. Peristiwa 3 Juli 1946 atau yang kita kenal juga sebagai peristiwa kudeta pertama Indonesia berawal dari diplomasi Kabinet Syahrir kepada pemerintah Belanda soal cakupan wilayah Republik Indonesia yang tidak disetujui oleh Persatuan Perjuangan. Pada tanggal 27 Juni 1946, Syahrir diculik oleh Mayor Aka Yusuf. Diketahui Sudarsono dan Tan Malaka merupakan otak dari penculikan tersebut. Lalu pada tanggal 2 Juli 1946, Presiden Soekarno memerintahkan Letkol Soeharto untuk menangkap Sudarsono, yang mana merupakan atasan Soeharto. Hingga puncaknya, tanggal 3 Juli 1946, Sudarsono mendatangi Presiden Soekarno untuk menuntut pembubaran Kabinet Syahrir. Syahrir kembali menjabat menjadi Perdana Menteri Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1946. Syahrir juga menjadi perancang perubahan Kabinet Presidensil menjadi Kabinet Parlementer di Indonesia. Pada tahun 1947, Syahrir sudah tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Namun, beliau masih aktif memperjuangkan kedaulatan Indonesia di forum internasional. Sebagai contoh, beliau ditunjuk sebagai perwakilan Indonesia di PBB bersama dengan Haji Agus Salim. Pada tahun 1948, tepatnya tanggal 12 Februari, beliau mendirikan sebuah partai bernama Partai Sosialis Indonesia yang berhaluan kiri. Pada tahun 1955, Partai PSI kalah dalam pemilihan umum, dan pada tahun yang sama juga, hubungan Soekarno dengan Syahrir mulai memburuk. Hingga pada tanggal 1960, Partai PSI yang didirikan oleh Syahrir dibubarkan. Hingga pada bulan Januari tahun 1962, Syahrir dan beberapa rekannya dituduh makar oleh Soekarno, kemudian dipenjara tanpa pernah diadili. Beliau menjadi tahanan politik hingga tahun 1965 menderita penyakit stroke. Syahrir kemudian diterbangkan ke Zurich, Swiss untuk mendapatkan pengobatan.
Hingga pada tanggal 9 April 1966, Syahrir menghembuskan nafas terakhirnya di Zurich, Swiss, tempat rumah sakit ia dirawat. Bersamaan dengan tanggal wafatnya, Syahrir diangkat menjadi pahlawan nasional melalui Kepres nomor 76 tahun 1966. Syahrir kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Sebenarnya masih banyak kisah dari perjalanan hidup Sultan Syahrir yang menarik untuk dibahas dan patut untuk dijadikan tauladan. Namun, hanya itu yang dapat saya jelaskan untuk saat ini. Terima kasih sudah mendengarkan, dan maaf apabila ada kesalahan. Saya Cika Nindita pamit undur diri.